Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafim dari Madiskulo dengan NIM belakang 176 dari kelas Hukum Lingkungan PPI yang diampu oleh Bapak Rizky Yuda Prawira, SHMH. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai urgensi pembentukan regulasi ketat terhadap ekstraksi air tanah untuk mengatasi penurunan muka tanah di Jakarta. Saya akan menjelaskannya dengan metode IRAC, yaitu Issue Regulation Analysis and Conclusion. Nah, dalam isu yang saya bawa adalah mengenai penurunan muka tanah yang terjadi di Provinsi Jakarta. Nah, penurunan muka tanah yang signifikan ini terjadi akibat ekstraksi air tanah yang berlebih. Nah, ekstraksi air tanah yang berlebihan ini menyebabkan berkurangnya potensi air tanah dan menyebabkan berkurangnya jumlah air tanah pada lapisan akuifer. Nah, jika jumlah air tanah dalam akuifer terus berkurang, maka daya dukung tanah akan semakin melemah dan penurunan muka tanah akan semakin meningkat. Nah, penurunan muka tanah ini dapat menyebabkan berbagai dampak negatif seperti misalnya banjir, kerusakan bangunan, dan kerusakan lingkungan. Nah, menurut data dari BMKG sendiri, penurunan muka tanah di Jakarta Utara bahkan mencapai 25 cm per tahun. Oleh karena itu, melihat adanya permasalahan ini, Pemprov DKI Jakarta membentuk sebuah regulasi terhadap ekstraksi air tanah untuk mengatasi penurunan muka tanah di Jakarta. Nah, penyebab terjadinya ekstraksi air tanah yang berlebihan ini dikarenakan Jakarta sendiri mempunyai masalah yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Banyak daerah di kota Jakarta tidak mempunyai akses ke sumber daya air yang bersih yang dapat diandalkan, dan air yang tersedia seringkali berkualitas buruk. Oleh karena itu, masyarakat Jakarta lebih memilih melakukan pengeboran untuk mengambil air tanah. Jika kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, negara itu harusnya berperan dalam memenuhi kebutuhan atas air, khususnya air bersih. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Pokok Agraria bahwasanya air bersih itu termasuk dalam hak rakyat atas air. Terlebih lagi juga telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air, bahwasanya negara itu harus menjamin ketersediaan air bersih, dan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mengutamakan keperluan untuk pemeliharaan sumber air dan lingkungan hidup. Nah, regulasi yang saya bawa dalam kasus ini adalah Pergub DKI Jakarta nomor 93 tahun 2021. Pergub DKI Jakarta nomor 93 tahun 2021 tentang zona bebas air tanah ini mengatur tentang sasaran pengendalian, pengambilan serta pemanfaatan air tanah di zona bebas air tanah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dan berlaku pada tanggal 1 Agustus 2023. Nah, beberapa hal yang diatur dalam peraturan ini, yang pertama mengenai zona bebas air tanah, yang mana dibagi menjadi tiga, ada zona merah, zona kuning, dan zona hijau, tergantung sama tingkat penurunan muka air tanah di wilayah tersebut. Kemudian pembatasan pengambilan air tanah. Jadi dalam peraturan ini untuk zona merah dan zona kuning itu dilarang melakukan pengambilan air tanah, kecuali untuk kepentingan air minum dan kegiatan yang diatur dalam peraturan undang-undangan. Kemudian juga diatur mengenai sanksi. Jadi peraturan ini juga menetapkan sanksi bagi para pelanggar pengambilan air tanah berlebihan, dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan pengambilan air tanah, ataupun pencabutan izin usaha. Nah, analisis yang saya bawa ini ada dua. Yang pertama mengenai kelemahan regulasi mengenai ekstraksi air tanah di Jakarta. Regulasi yang dimaksud adalah Pergub DKI Jakarta nomor 93 tahun 2021. Lalu solusi permasalahan ekstraksi air tanah di Jakarta. Jadi dalam kelemahan regulasi mengenai ekstraksi air tanah di Jakarta ini, kita dapat melihat dulu bahwasanya Pergub DKI Jakarta nomor 93 tahun 2021 ini dasarnya bertujuan untuk mengurangi eksploitasi air tanah yang berlebihan dan melindungi sumber daya air di wilayah DKI Jakarta. Jadi dalam pasal 1 angka 2 diterangkan bahwasannya bangunan gedung baik itu untuk tempat tinggal atau lainnya dengan luas 5.000 meter persegi atau lebih dan atau memiliki jumlah lantai sebanyak 8 atau lebih akan dilarang untuk melakukan pengambilan air tanah di zona bebas air tanah. Nah, zona bebas air tanah yang dijelaskan dalam pergub ini dibagi menjadi dua, yakni untuk area
untuk area jalan zona bebas air tanah dan kawasan zona bebas air tanah. Dan setidaknya ada 12 area jalan dan 9 kawasan yang dilarang untuk melakukan ekstraksi air tanah. Misalnya untuk area jalan ada Jalan Gaya Motoraya, Jalan Yosudarso, Jalan Danau Sunter Utara, Jalan RM Marta Dinata, dan seterusnya. Kemudian untuk kawasan misalnya ada kawasan industri Pulau Gadung, kawasan Mega Kuningan, kawasan Rasun A Epicentrum, kawasan SCBD Sudirman, dan seterusnya. Nah, lebih lanjut juga dalam pasal 8 dijelaskan bahwasannya tiap pemilik atau pengelola gedung sesuai kriteria yang tadi telah disebutkan dan juga di wilayah yang telah saya sebutkan tadi akan dilarang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah mulai tanggal 1 Agustus 2023. Nah, isi dari berbagai ketentuan dalam Pergub DKI Jakarta ini mempunyai kelemahan, yakni dari bagaimana solusi yang diberikan setelah adanya larangan penggunaan air tanah untuk zona atau wilayah yang telah ditentukan. Warga DKI Jakarta ini saat ini hanya memiliki pasokan air bersih sebesar 28.000 per detik. Sedangkan jika dilihat berdasarkan penelitian bahwasannya kebutuhan air bersih di Jakarta itu mencapai 43.000 liter per detik hingga tahun 2050. Nah, jumlah pasokan air bersih di Jakarta ini jauh dari kata cukup, sehingga banyak warga DKI Jakarta yang lebih memilih untuk menggunakan air tanah, terutama di kawasan yang padat penduduk. Nah, menurut Direktur Utama Perumda Pamjaya, bahwasannya 32% warga DKI Jakarta masih menggunakan air tanah untuk kehidupan sehari-hari. Karena pelayanan air bersih melalui perpipaan baru 68% tersedia untuk warga DKI Jakarta. Pergub DKI Jakarta ini udah jelas ya, masih belum memberikan ketentuan solusi dari pemenuhan kebutuhan air bersih. Justru hanya ada sanksi yang diberikan terhadap warga penggunaan air tanah dengan adanya sanksi administratif. Berdasarkan pasal 2 dan 3 zona bebas air tanah, pelarangan penggunaan air tanah memang ditujukan untuk gedung-gedung besar di wilayah yang ditentukan dalam Pergub DKI Jakarta nomor 93 tahun 2021. Akan tetapi jika kita melihat secara keseluruhan, bahwasanya permasalahan penurunan muka tanah juga disebabkan ekstraksi air tanah dikarenakan untuk pemenuhan konsumsi rumah tangga di Jakarta, sehingga peraturan gubernur ini dinilai tidak tepat sasaran. Dan jika untuk konsumsi rumah tangga sudah jelas itu tidak hanya untuk gedung-gedung yang tinggi, namun juga untuk perumahan-perumahan kecil itu juga melakukan ekstraksi air tanah yang berlebihan. Nah, jika kita juga mengacu pada kawasan atau area jalan yang telah ditentukan dalam Pergub DKI Jakarta ini, maka dapat dilihat adanya ketidaksesuaian antara sasaran yang ditujukan dalam Pergub DKI ini juga dengan peta wilayah DKI Jakarta yang mengalami penurunan muka tanah. Sebagai contoh misalnya di wilayah Jakarta Utara yang merupakan wilayah yang paling cepat mengalami penurunan muka tanah, seperti di daerah Pantai Indah Kapuk. Nah, itu peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 93 tahun 2021 ini tidak menerapkan zona bebas air tanah pada wilayah itu. Dan di wilayah Jakarta Utara juga terjadi krisis air bersih. Oleh karena itu banyak masyarakat Jakarta Utara yang memilih menggunakan air tanah. Nah, tentu saja hal ini menjadi penyebab penurunan muka tanah di daerah Jakarta Utara itu semakin cepat. Nah, maka dari itu seharusnya terdapat juga regulasi yang mendorong adanya sistem persediaan air bersih selain dari air tanah. Selain itu, peraturan Gubernur DKI Jakarta ini juga mendorong adanya swastanisasi air bersih yang dinilai akan menyusahkan warga DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan dengan dilarangnya penggunaan air tanah di wilayah yang merupakan zona bebas air tanah, maka pemanfaatan air bersih akan melalui sistem perpipaan. Dan sistem perpipaan ini hanya dapat disediakan untuk saat ini oleh para pihak-pihak swasta. Maka sangat jelas akan adanya potensi swastanisasi air bersih. Terlebih lagi juga Pemprov DKI Jakarta saat ini kurang transparansi dalam menghentikan praktik swastanisasi air di Jakarta, dan Pamjaya justru menandatangani kontrak kerjasama dengan PT Moya Indonesia untuk pengadaan perpipaan persediaan air bersih. Nah, solusi yang saya tawarkan dalam halnya kasus ini, Pemprov DKI Jakarta dapat mengatasi kebutuhan air bersih
dengan menekankan penggunaan reverse osmosis. Karena penggunaan reverse osmosis ini sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 122 tahun 2015 tentang sistem penyediaan air bersih. Metode reverse osmosis ini dapat mengubah air laut menjadi air tawar untuk dikonsumsi. Nah, selain untuk mengatasi uh, kebutuhan air bersih, juga dengan adanya metode reverse osmosis ini, air laut yang diubah menjadi air bersih itu dapat diinjeksi ke dalam air tanah, sehingga permukaan tanah itu dapat naik kembali seperti semula, dan juga dapat mencegah intrusi air laut yang bercampur dengan air tanah. Nah, kemudian Pergub DKI Jakarta mengenai zona bebas air tanah ini akan lebih baik jika juga memuat ketentuan pidana bagi para pelanggar penggunaan air tanah. Karena jika hanya memuat sanksi administratif, itu tidak membuat efek jera. Nah, hal ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Sumber Daya Air mengenai ketentuan pidana tiap warga yang melakukan ekstraksi air tanah secara berlebihan sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan pelaku usaha yang tidak mempunyai izin memanfaatkan sumber daya air. Dalam hal ini maksudnya adalah air tanah. Nah, selain menciptakan pergub baru mengenai sistem penyediaan air bersih, Pemprov DKI Jakarta juga sudah seharusnya memperbaharui atau menekan pergub baru mengenai rencana detail tata ruang yang mendukung proyek NCICD atau National Capital Integrated Coastal Development agar tidak perlu lagi menunggu aba-aba dari pemerintahan pusat. Karena dalam proyek ini terdapat pembangunan tanggul laut atau Giant Seawall Jakarta untuk mencegah masuknya air laut karena permukaan air tanah dan juga membantu penyediaan air bersih dengan tadi adanya juga metode reverse osmosis dalam proyek NCICD. Nah, kesimpulannya bahwasanya Jakarta ini memang mengalami penurunan muka tanah yang signifikan akibat dari ekstraksi air tanah yang berlebih. Nah, ekstraksi air tanah yang berlebih ini dipicu oleh krisis air bersih di kota Jakarta. Nah, menghadapi fenomena tenggelamnya Jakarta, Pemprov DKI Jakarta ini sudah mengeluarkan Pergub DKI nomor 93 tahun 2021 tentang zona bebas air tanah. Namun peraturan ini masih mempunyai kelemahan seperti tidak menangani pemenuhan kebutuhan air bersih, lalu tidak tepat sasaran, kemudian juga adanya potensi swastanisasi air. Oleh karena itu disarankan agar Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat mengambil tindakan yang holistik untuk mencegah penurunan muka tanah dengan cara misalnya melakukan penyediaan air bersih menyeluruh melalui regulasi-regulasi dan proyek-proyek serta pembaharuan peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 93 tahun 2021 agar lebih efektif dan mendukung kebutuhan warga DKI Jakarta tanpa menimbulkan kesulitan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.